lambat lah. Orang itu kadang-kala agamanya udah gak tertarik lagi, dia senang korek-korek agama Kristen, saudara. Tapi itulah intinya iman Kristen kita. Kita selalu berjalan kebenaran dan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka tepuk tangan yang merewah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ke-8. Dan dalam pembahasan ke-8, Yesus adalah terang. Sama-sama bilang sama saya, terang. Terang bicara tentang kepastian. Terang juga bicara tentang tuntunan dan petunjuk. Jadi kalau Yesus adalah terang, dia memberi kepastian, dia memberi tuntunan, dan dia memberi petunjuk. Ini yang kita mau belajar hari ini. Jadi baik Yesus maupun Paulus, konsepnya sangat jelas. Jesus is the light of the world. Klik. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan. Sama-sama bilang sama saya tidak akan berjalan kegelapan. Taruh tangan kanan saudara, kita buat komitmen setelah kita terima perjamuan suci. Saya tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang kalau sudah punya terang, nggak nyaman dalam kegelapan. Orang kalau sudah punya terang, cirinya apa saudara? Ngomong yang cerdas, kayak orang umur begini. Orang kalau sudah dalam terang, apa saudara? Tidak nyaman berada dalam kegelapan. We feel uncomfortable. Sebaliknya, orang dalam gelap bisa ke gereja nggak? Orang dalam gelap bisa pelayanan nggak? Tapi nggak nyaman. Saya ambil contoh ya. Kita ini orang Indonesia. Kita kalau belum makan nasi nggak nyaman. Betul nggak saudara? Kita kalau nggak makan nasi nggak nyaman. Walaupun kita udah makan pizza satu loh. Udah kita minta yang tebal loh. Terus jam 10, gue lapar nih. Istri bilang, lu kayaknya sama teman-teman lu tadi pesen pizza. Justru itu belum makan nasi gue. Karena gak nyaman. Orang Indonesia ke McDonald makan Big Mac 2 loh. Big Mac itu cukup besar. Sebelum digigit mesti dipencet. Itu pun melepotan. Gak cukup 1, 2. Tiba-tiba malam-malam, kenapa perut gue kerokokan? Oh iya, gue belum makan. Lah, tadi Big Mac 2. Nyumpal-nyumpal gigi. Dia beli martabak. Martabak telur, dia makan 4. Martabak manis, yang orang Jawa bilang terang bulan, dia makan 2. Udah gitu yang komplit lagi. Ada kejunya, ada mesesnya, ada apanya lagi tuh? Ada kacangnya, terus apa lagi tuh? Wijennya, biasa mesennya. Kabur. Sepotong aja sejengkal. Terus pas dimakan gitu, minyak. Gue usah gitu-gitu amat kali bu, ada yang kata segini. Bakal lu puasa. Martabak telur 4. Terang bulannya 2. Jam 8. Gila gue belum makan. Mah gue kambuh. Mah apa lagi yang kambuh? Bocor kali lu punya mah itu. Karena kalau belum makan nasi nggak nyaman. Banyak orang Kristen begitu. Pulang pelayanan nggak nyaman kalau belum nari. Asli sih, gue penyembahan
Walaupun gunung itu tak berpindah. Bener-bener kayak naik ke surga gitu. Walaupun saya udah pelayanan, minggu ini saya pelayanan 3 kebaktian pendeta. Tapi saya kayak kalau belum ngomongin orang, gigi saya masih gatal gitu. Belum ada lawannya gitu. Pas dia ngomong, yang tadi terakhir itu, yang anaknya 3, iya tahu nggak? 3 anak, bapaknya 3. Masa? Bahkan yang terakhir, coba lo lihat ya, mukanya bapaknya beda kan? Lain pula anaknya, lain pula bapaknya. Anak satpam suara. Ada ketawa sampai nunduk. Itu pasti dia rasa dosa. Rasanya gua benar kayak begini. Buat saudara yang merasa itulah saudara, nanti waktu lewat perjamuan ambil 1 lagi. Walaupun tadi udah perjamuan gak cukup, tapi yang satu bukan diminum, disiram di kepala. Karena orang kalau sudah dalam terang, dalam gelap tuh gak nyaman. Tapi orang kalau sudah masih dalam kegelapan, di dalam terang juga gak nyaman. Tapi orang yang sudah menerima terang dari Kristus, dia selalu mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mereka tepuk tangan dan mereka Tuhan. Lanjut. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu. Sama-sama bilang sama saya harus percaya pada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi Kristus adalah terang, bukan target utama. Tapi Kristus adalah terang supaya menerangi kita. Sama-sama bilang, saya yang memerlukan terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini istilah-istilah begini. Orang yang nggak ngerti pikir Yesus sembunyi, kenapa ditakut atau apa nih? Bukan. Dalam bagian lain dalam Alkitab, yang buat sebagian orang Alkitab bertentangan. Dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Orang yang nggak ngerti pikir kenapa dia sembunyi. Tapi murid-muridnya tahu persis dia naik ke bukit untuk berdoa. Klik. Nah, apa yang terjadi dengan Paulus dalam pandangan tentang Yesus adalah terang dunia? 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pertanyaan kita, mana yang terang, mana yang gelap? Oke, dijelaskan ayat 15. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Berarti siapa yang disebut terang? Orang-orang yang percaya. Siapa yang disebut gelap? Orang-orang yang tidak percaya. Klik. Makin jelas ya buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Lebih tegas lagi. Karena kamu semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Artinya kita udah gak nyaman dalam kegelapan. Kita mau hidup selalu bagi Tuhan dan kuasa kemuliaannya. Mereka tepuk tangan dan mereka Tuhan.